Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat yang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam rangkaian ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Di minggu yang kelima di bulan Mei ini, tanggal 31 Mei 2020. Dan atas nama Komisi Pelayanan Anak menyampaikan selamat berjumpa lagi untuk kita semua adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu maupun orang tua yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah kali ini. Baik, ibadah kita pada saat ini kita akan mulaikan. Mari siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita, sehingga Dia pun masih memberi kesempatan kita untuk boleh ada hidup di hadapannya. Kita akan angkat sebuah pujian, bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu, mana senyumnya? Kawan mana tawamu, mana tawanya? Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Kita angkat sekali lagi lagu ini. Bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu, mana senyumnya? Kawan mana tawamu? Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kita lanjut lagi pujian kita dengan satu pujian yang lebih bersukacita lagi, lebih bersemangat lagi. Allahku baik. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam 4 bahasa. Allahku baik, Tuhan Allah baik, mau mafia, dan terakhir God is a good. Ya. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Allahku baik, Allahku baik,
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri, kita angkat lagi sebuah pujian sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Up and down and shake, kemudian jump, smile, dan kemudian wow. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini, Up and Down. Up and down and shake. Up and down and shake. Up and down and shake. Shake to the right, shake to the left, turn around and shake. Jump. Up and down and jump. Up and down and jump. Jump to the right, jump to the left, turn around and jump. Yeah, smile. Up and down and smile. Up and down and smile. Smile to the right, smile to the left, turn around and smile. Yang terakhir, wow. Up and down and wow. Up and down and wow. Wow to the right, wow to the left, turn around and wow. Ya, kita nyanyikan lagu ini, bersemangat lagi. Up and down and shake to the right, shake to the left, turn around and shake. And down and jump. Up and down and jump. Jump to the right, jump to the left, turn around and jump. Smile. Up and down and smile. Up and down and smile. Smile to the right, smile to the left, turn around and smile. Wow. Up and down and wow. Up and down and wow. Wow to the right, wow to the left, turn around and wow. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di hari ini kembali lagi kami ada menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam dalam kegiatan ibadah gereja anak, kami mempersiapkan hati kami, tubuh kami untuk ada di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus Indah-Indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus.
kemuliaan Tuhan. Oke, persilakan duduk untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih melayakkan kami, masih menghimpun kami selaku anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mengaku salah dan dosa yang kami perbuat, baik yang kami lakukan dengan perkataan, perbuatan, bahkan pikiran yang menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti hati kakak kami, adik kami, teman-teman kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang mengutus anaknya Tuhan Yesus, sehingga lewat pengorbanannya di kayu salib kita semua boleh ditebus dari dosa kita. Kita akan angkat satu pujian, yaitu Besar Cinta Yesus. Enci undang adik-adik semua berdiri. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan untuk pelayanan firman kali ini akan dituntun oleh Enci Tenti Bimbangnau. Ya, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saat ini kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab, kita buka dulu di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Oke, sebelum torang baca firman Tuhan, mari torang berdoa dulu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur di saat ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau baca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berkuasa atas pribadi, setiap pribadi yang saat ini rindu mendengarkan suara-Mu berbicara bagi kami. Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah bagi kami semua lewat firman-Mu.
Roh Kudus-Mu bekerja dahsyat luar biasa atas kami semua, sehingga benar-benar firman yang akan kami dengar daripada-Mu, itu akan jadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Beri kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk bukan sekadar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami akan menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami semua Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 11. Orang mau baca ayat 1 sampai 13. Encik mau baca untuk semua ya. Adik-adik yang di rumah silakan mata di Alkitab, fokus kepada pembacaan firman Tuhan. Judul pembacaan firman Tuhan, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Amin. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'
Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan saat ini tentang hal berdoa. Siapa di rumah punya kebiasaan berdoa? Ya, tentunya adik-adik kalau berdoa di rumah, yang pasti adik-adik cuma tahu mungkin ini menurut Inci nih, jaga berdoa makan atau berdoa tidur, Kang. Kalau Inci biasanya tanya begini, siapa di rumah jaga berdoa? Oh kita Inci, doa apa? Doa makan. Ya, paling banyak doa makan, ada juga doa tidur. Tapi kalau doa bangun pagi atau doa syafaat itu, ya kurang-kurang ada 1-2 orang. Toh? Nah, pada saat ini firman Tuhan mengajar tentang hal berdoa. Itu pernah orang dengar enggak? Bagaimana kehidupan para nabi yang selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan? Karena dorang memiliki kehidupan doa yang sangat luar biasa. Contohnya Daniel. Daniel dia berdoa 1 hari berapa kali? Pasti, adik-adik tahu semua 3 kali. Nah, ketika dia dihadapkan dengan berbagai pergumulan, apa yang didapat oleh Daniel? Dia menang atau kalah? Pasti dia menang karena setiap hari dia punya waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan. Nah, kenapa selalu guru-guru sekolah minggu, Inci Deungku selalu bertanya begini, adik-adik di rumah berdoa enggak? Nah, itu sangat penting karena harus mengingatkan adik-adik bahwa orang Kristen itu harus memiliki kehidupan doa. Doa itu adalah suatu ungkapan rasa syukur dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Nah, bersyukur kalau saat ini orang masih boleh bernafas, kita boleh beribadah toh, walaupun
Di situasi seperti ini, orang beribadah jarak jauh, inci di gereja, adik-adik di rumah. Tapi tidak mengurangi sukacita kita, oke? Bahwa sebenarnya kita semua ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan perlu kita tahu bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan tadi, bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, bagaimana kita harus berdoa? Toh? Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Adik-adik hafal semua doa Bapa kami. Cincin juga hafal, ungku-ungku hafal. Toh? Nah, jangan sampai doa itu hanya sekedar hafalan saja. Ya. Jangan cuma jadi hafalan, tetapi doa itu harus benar-benar kita sampaikan dengan ketulusan hati kita. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika orang menyampaikan doa dengan ketulusan hati kita, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Nah, situasi pandemi COVID-19 saat ini, Ici juga sering berpikir begini adik-adik, mungkin ini juga adalah doa dari salah satu di antara kita. Kenapa Ici bilang begitu? Adik-adik mungkin pernah enggak adik-adik di rumah nih, kalau so sibuk dengan sekolah, ada yang jabat suara begini, lama libur. Tempo apa mau libur? Kurang sekolah-sekolah terus. Sudahlah kita belajar. Hati-hati. Tuhan ada dengar adik-adik kerinduan. Sekarang Tuhan kasih libur. Begitu juga dengan mama dan papa. Biasanya tiap hari bekerja. Dari hari Senin sampai hari Minggu bekerja terus. Toh? Kok pasti di dalam hati ada bicara begini. Duh, tempo apa kita Tuhan punya waktu dengan anak-anak? Tempo apa Tuhan kita punya waktu dengan keluarga? Mau berjalan atau mau bermain di rumah? Nah, hati-hati, Tuhan mendengar setiap kerinduan mama dan papa untuk diam di rumah bersama keluarga. Jadi, orang juga tidak bisa menyalahkan virus corona. Tetapi kembali ke diri kita sendiri bahwa sebenarnya semua yang Tuhan lakukan, yang izinkan terjadi saat ini, Tuhan punya maksud yang indah buat orang. Kalaupun sekarang karena virus corona orang boleh berada diam di rumah, itu bertanda bahwa Tuhan mau kita berada bersama keluarga, memiliki waktu yang banyak bersama keluarga. Teristimewa kita harus mempergunakan waktu untuk beribadah, berdoa dan baca Alkitab. Jadi pergunakan waktu baik-baik di rumah. Sama dengan firman Tuhan ingatkan saat ini, orang harus selalu memiliki kehidupan doa dengan Tuhan. Sebagaimana Daniel yang menang dari setiap pencobaan, kita pasti percaya dengan doa-doa yang Inci sampaikan, adik-adik sampaikan, orang tua semua sampaikan, pasti kita akan menang dari COVID-19. Bersyukur selalu untuk semua anugerah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Enci Tenti. Kiranya firman Tuhan itu memotivasi kita untuk tetap lebih dekat lagi kepada Tuhan, teristimewa selalu berhubungan baik atau berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa. Dan adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebelum orang mau kasih persembahan, orang mau respon dulu nih firman Tuhan ini dengan sebuah lagu, Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Enci persilakan duduk lagi. Kita akan memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahan, kita memberikan persembahan. Dan kalau ada adik-adik yang belum ada persembahan atau saat ini memang sudah tidak ada persembahan, tidak mengapa, karena yang Tuhan minta dari kita bukan hanya persembahan berupa uang kita, tapi yang berkenan kepada Tuhan adalah tubuh kita, roh kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, sementara kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Kita akan masuk dalam doa syukur dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan kesempatan ini kami persilakan kepada Enci Pena. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sikap berdoa semua, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami ada di hari ini, menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami masih diberi kesehatan, kekuatan,
untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini kami boleh lagi ada dalam persekutuan ibadah gereja anak. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu, yang menjadikan doa sebagai kebutuhan utama kami. Karena lewat doa itu adalah sarana kami untuk berbicara dengan-Mu Bapa di surga. Biarlah firman yang telah kami dengar dan direnungkan tadi itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing maupun dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Bapa kami di surga, di saat ini pun kami telah memberi persembahan. Diberkati persembahan kami ini agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk kepelayanan komisi anak sekolah minggu. Tuhan Bapa kami di surga, diberkatilah anak-anak sekolah minggu yang telah memberi persembahan maupun yang belum memberi persembahan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang melihat hati kami. Engkau menginginkan tubuh, roh, dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu Bapa. Tuhan Bapa kami di surga, diberkatilah anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21. Demikian juga guru-guru sekolah minggu. Dalam setiap musim Engkau beri dalam kehidupan kami, ada suka ada duka. Ketika selang seminggu yang telah berlalu ada anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun maupun guru-guru sekolah minggu. Selang tanggal 25 hingga tanggal 31 Mei 2020, Tuhan berkatilah anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang bersyukur lewat ketambahan usia. Berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu, agar mereka terus bersyukur ketika mereka diberikan ketambahan usia. Biarlah mereka mau memberikan diri mereka menjadi persembahan yang hidup yang berkenan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Diberkatilah juga anak-anak sekolah minggu maupun guru sekolah minggu yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati makanan dan obat penawar yang mereka konsumsi, agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Dan ingatkanlah mereka Tuhan untuk senantiasa meminta kesembuhan daripada-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Ampuni kami Bapa di surga, ketika dalam menjalani hidup ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau baharui kehidupan kami terus agar menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Kehidupan kami semua, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan gereja kami, mulai dari badan pekerja, pelayan khusus, diberkatilah kami semua Tuhan, agar boleh senantiasa menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bisa terus saling menguatkan di tengah-tengah dunia yang tidak tenang saat ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan ketenangan kepada kami semua lewat firman yang telah kami dengar, lewat firman yang pernah kami dengar. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan Bapa kami di surga, kehidupan kami semua hari ini, besok, dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih pergumulan pandemi virus corona yang sampai saat ini Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan dunia ini. Tapi biarlah kiranya tangan kasih-Mu selalu melindungi kami semua, agar kami bisa terus aman di dalam lindungan-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita.
Dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita memuji Tuhan lagi. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam doa penutup. Enci undang adik-adik semua bersama dengan guru-guru sekolah minggu untuk berdiri. Kita angkat pujian Engkau Mulia di Matanya. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tetap setia, andalkan Tuhan. Sukacita setiap hari, firman Tuhan kesukaanku makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemarah, bukan pembohong, bukan pemalas, bukan anak manja, dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Engkau mulia di matanya. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tetap setia, andalkan Tuhan. Tetap setia, andalkan Tuhan. Sukacita setiap hari, setiap hari. Firman Tuhan menjadi kebanggaan kita. Aku semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemarah, bukan pembohong, bukan pemalas, bukan anak manja, dengar-dengaran mama dan papa, itulah bukan pemarah, bukan pemarah, bukan pembohong, bukan pemalas, bukan anak manja, dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan angkat lagi 1 pujian sebelum kita masuk dalam doa penutup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah gereja anak di saat ini boleh terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah gereja anak Gebim Yarden Singkil Kampung Islam kali ini. Dan Enci persilakan duduk. Sekali lagi Enci menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik semua yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan hati untuk boleh ada dalam penyembahan di ibadah gereja anak pagi ini. Dan ucapan terima kasih yang sama juga Enci sampaikan untuk adik-adik pemuda yang tetap setia boleh membantu pelayanan kami, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Dan paling spesial lagi untuk MKJ yang tetap setia juga membantu kami menjadi kiboris sehingga ibadah kami jadi lebih bersemangat. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa minggu depan. Shalom.